Itu benar-benar suatu contoh yang kecil tapi penting banget, dan itu make a difference istilahnya. Begitu dia senyum, datang pagi, menyapa dulu, itu hari itu memberikan para karyawannya itu energi positif itu tadi, dan mereka akan bisa lebih senang bekerja, lebih termotivasi, dan kemudian lebih produktif akibatnya. Itu kayak how genuine it is gitu ya Pak ya, seberapa sincere kita memberikan. Jadi kayak intensi itu kerasa kan Pak sama tim. Benar nggak Pak? Ini semua membentuk suatu pola yang pada akhirnya bicara mengenai self discovery sebetulnya. Jadi kita akan tahu lebih banyak mengenai diri kita sendiri. And that is the start of kemudian permulaan dari suatu tadi positif mindset, positif emosi gitu. Karena kita tahu mengenai diri kita sendiri. Hai rekan Naker, apa kabar semua? Senang sekali bertemu lagi di podcast Indonesia Produktif. Saya Reni Wirenani Indriadi. Kali ini akan membahas satu topik yang menarik kalau menurut saya, yaitu psikologi, positif psychology. Saya sudah ditemani oleh Pak Effendi Ibnu. Apa kabar Pak F? Baik. Senang sekali ketemu lagi. Pak F, kita semua tahu pakar human resources, SDM ya Pak ya, sudah puluhan tahun. Betul sekali. Tapi yang saya amati beberapa tahun terakhir ini Bapak punya passion yang besar, punya perhatian yang besar terhadap positif psychology ya Pak ya. Betul. Sampai ikut conference-nya kemana-mana dan banyak sekali membahas tentang positif psychology sekarang ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut gitu ya, seperti apa positif psychology itu bisa meningkatkan produktivitas dan tentu saja kinerja, saya mulai dengan pertanyaan, in case ada yang nggak tahu nih Pak, apa sih sebenarnya positif psychology gitu? Jadi begini Reni, positif psychology itu sebenarnya adalah cabang dari psikologi juga, yang kemudian fokus pada studi tentang kebahagiaan, tentang kesejahteraan, dan juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi pencapaian manusia atau human gitu sebenarnya. Dan ini juga kita bicara mengenai potensi positif seseorang, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan kerja gitu. Jadi positif psychology ini sebenarnya pertama didengungkan oleh Profesor Seligman. Dan Bapak punya fotonya ya? Saya pernah berfoto dengan beliau pada waktu di conference. Dan itu tahun 90, sebenarnya sudah cukup lama, 90-an akhir gitu ya. Mulai teori ini mulai kuat sekali itu di 90-an. Iya, pada tahun 90-an. Jadi konkretnya itu kita bicara mengenai memahami dan mempromosikan aspek positif dari manusia. Sehingga dia bisa bahagia dan berkembang dalam kehidupannya begitu. Mungkin begitu Reni. Tentu saja pasti besar kaitannya dengan produktivitas ya Pak ya. Kalau di dunia kerja gitu, bagaimana Bapak melihat itu? Nah, kita kaitkan dulu dengan di tempat kerja. Jadi sebetulnya kalau di tempat kerja positive psychology itu kan fokus pada membuat hidup dan kerja itu bermakna gitu Reni. Jadi bermakna dan juga mengetahui mengenai kekuatan diri, kekuatan kita sendiri, dan juga bisa mengarahkan pada solusi. Jadi bukan hanya masalah. Jadi positive psychology itu memberikan energi positif sebetulnya ini, memberikan energi positif pada orang-orang yang bekerja, dan energi positif itulah yang penting di tempat kerja untuk menciptakan produktivitas ya gitu. Sehingga orang kalau positif, mempunyai energi positif, maka di sekitarnya akan juga menjadi positif dan itu membuat produktivitas bisa meningkat. Jadi kata kuncinya energi positif itu energi Pak ya? Energi positif ya. Nah, energi positif ini Ren, itu menular di rekan. Jadi istilahnya contagious. Kalau seseorang tuh datang pagi ke kantor dengan positif tadi, energi positif, maka akan menular ke sekitarnya, dan ini adalah modal awal untuk produktif gitu. Juga menurunkan stres dan konflik kecil yang akan terjadi, meningkatkan kerjasama tim. Nah, energi positif ini bagusnya adalah
meningkatkan kerjasama tim gitu. Dan yang terakhir adalah membuat kita lebih tahan menghadapi tekanan. Nah ini yang dihadapi oleh banyak pekerja sekarang ini, terutama juga generasi muda, di mana menghadapi tekanan kerja gitu itu cukup serius. Nah kalau dibalut dengan energi positif ini, maka itu akan bisa dikurangi dan daya tahannya meningkat gitu, Reni. Sementara sekarang ini di tempat kerja lebih banyak energi negatif ya Pak ya, Nah, yang itu, muncul sangat, itu iya. itu yang sangat disayangkan. Dan tapi sebenarnya kalau saya tadinya berpikir Pak yang negatif tuh lebih cepat menular dan itu jadi memang cepat sekali gitu dampaknya Pak, membawa. Ada studi tentang itu memang betul, Reni. Reni benar bahwa energi negatif itu atau toksik ya istilahnya, itu benar-benar juga banget nggak sih itu gitu. juga cepat menular juga itu. Jadi makin lebih penting lagi kita mendengungkan, membahana gitu positif psychology untuk membangun budaya positif. Ini keseluruhannya di suatu perusahaan itu seorang leader misalnya harus bisa membangun budaya positif, Reni gitu. Iya. Tadi Pak kata kunci lainnya tuh memberikan solusi. Nah, betul itu sekali ya. Memberikan solusi pada saat lagi apa Pak? Kayak kepalanya penuh banget gitu, lebih banyak energi negatifnya itu. Oke, jadi terbayang gitu kan ya Pak ya. Memang suatu tantangan even bagi semua leaders ya di suatu perusahaan, terutama leaders yang punya anak buah tentu saja. Itu merupakan tantangan untuk membudayakan positive psychology ini di tempat kerja. Nah, jadi bisa dimulai dengan beberapa hal, Reni. Pertama adalah jadi budaya kerja positif itu kita bisa mulai dengan kebiasaan sehari-hari. Nah, saya ada contoh kecil, Reni. Jadi gini, seorang leader yang baik yang akan mempunyai positif energi tadi itu, maka setiap pagi dia dulu yang menyapa anak buahnya, dan pada waktu datang itu dengan body language dan dengan kata-kata yang positif, termasuk senyum itu penting sekali. Satu hal yang kecil sehari-hari, tapi memulai hari itu untuk itu tadi membangun budaya positif. Saya ingat waktu itu saya pernah punya satu CEO. CEO-nya kebetulan seumuran saya, kita CEO-nya sama, dan dia tuh susah banget senyum Pak. Itu saya bilang, padahal kita tahu bahwa dialah orang yang paling penting untuk menularkan energi positif tadi gitu. Itu satu hal kecil lagi Pak. Saya sampai pada saat one on one, saya menyampaikan, boleh nggak sih kamu belajar untuk lebih senyum gitu kalau kalau jalan tuh jangan nggak senyum gitu, lihatnya lurus gitu. Di lift nggak senyum gitu, itu mungkin contoh lain sekali, ya Pak. Contoh bagus sekali. Itu benar-benar suatu contoh yang kecil tapi penting banget, dan itu make a difference istilahnya. Begitu dia senyum, datang pagi, menyapa dulu, itu hari itu memberikan para karyawannya itu energi positif itu tadi, dan mereka akan bisa lebih senang bekerja, lebih termotivasi, dan kemudian lebih produktif akibatnya. Iya. Itu. Tapi sesederhana itu Pak, sesimpel itu ya sudah bisa. Sebetulnya sesimpel itu, namun yang penting konsistensi, Reni. Jadi biasanya hal perubahan-perubahan itu tidak nyata kalau tidak konsisten kan. Jadi seperti tadi CEO itu tadi, lakukan aja setiap hari. Bukan hanya kalau dia lagi happy gitu, begitu bukan, tapi anytime, every day gitu. Dan kalau sudah mempunyai kebiasaan seperti itu, saya kira akan bagus. Reni pernah dengar moto mengenai ini Kak. Jadi pertama itu dipaksa, kemudian orang menjadi terpaksa, dan dengan demikian menjadi biasa. Nah, CEO yang tadi yang diberikan feedback oleh Reni itu harusnya begitu. Dia mungkin terpaksa pertama untuk senyum, tapi habis itu sudah biasa nanti akhirnya gitu. Paling nggak ingat ya untuk senyum dan. Itu. Jadi yang kita bisa sampaikan salah satu membangun tadi positif culture itu ya dengan mengingatkan para leader dan being aware gitu Pak ya, bahwa dia tuh menjadi contoh dari semua pegawai gitu, termasuk senyum nggak senyum aja tuh matter sebenarnya gitu ya Pak ya. Nah, dampak emosi positif terhadap kinerja, Reni, mungkin yang kita ingin bahas penting sekali. Jadi pertama, emosi positif itu bisa meningkatkan daya fokus dan respons cepat. Nah, ini penting sekali nih. Kalau ada positive energy itu meningkatkan daya fokus, dan itu penting sekali kan untuk
pekerja ya, supaya kita bisa lebih produktif ya. Yeah. Kedua, membantu mengambil keputusan dengan tenang. Kalau kita itu punya emosi positif, persoalan apapun yang datang istilahnya, itu kita bisa mengambil keputusan atau berpikir dengan tenang. Dan itu kunci daripada keberhasilan. Dan ketiga, mengurangi kelelahan emosional. Nah ini, sekarang ini di tempat kerja banyak generasi muda maupun yang sudah senior itu mengalami kelelahan emosi. Ya mungkin karena tekanan kerja, karena target dan seterusnya. Nah, emosi positif atau positive psychology ini kalau diterapkan di tempat kerja itu akan mengurangi. Nah, mungkin tidak menyelesaikan persoalan 100%, tapi ada yang tidak mengurangi gitu. Dan yang terakhir adalah mempercepat pemulihan dari tekanan kerja. Jadi sekarang ini menurut survei banyak orang kerja itu profesional itu mengalami stres. Ya, itu jadi mental health itu sekarang menjadi kunci atau dibahas di mana-mana. Nah, kalau ini kita mulai leadersnya itu berpikir atau menerapkan emosi positif atau energi positif tadi, maka itu bisa mempercepat pemulihan dari ya mungkin para anggota timnya yang stres tadi itu. Iya. Tapi sebenarnya Pak, apakah sekarang kan kita kerja under pressure tuh kan udah dari dulu juga seperti itu kan Pak ya situasinya gitu. Ya. Apa menurut Bapak yang membuat sekarang tuh kita lebih mudah untuk kena negatifnya gitu sehingga perlu didengungkan bahwa be positif, atau mungkin pertanyaan lainnya ini terkait dengan maturity atau kematangan seseorang nggak ya Pak ya untuk bisa lebih punya positif psikologi tadi gitu, lebih bisa. Pasti ada hubungannya Reni, saya kira betul sekali. Ya, dalam waktu yang mungkin lain kita akan bahas mengenai yang kita namakan sebagai ketangguhan mental nanti ya. Tapi penting sekali pertanyaan tadi bagus bahwa kenapa sepertinya generasi yang sekarang ini relatively ya mungkin itu agak kurang bisa mungkin menahan diri atau mungkin merasa cepat stres atau itu. Nah, itu sebenarnya kembali lagi kalau kita bicara mengenai emosi positif itu yang terus dibangun harusnya. Jadi dilatih. Nah, ada beberapa cara Reni yang untuk kita melatih diri. Contohnya kalau saya selalu dalam coaching saya berikan kepada para generasi muda itu adalah self reflection. Self reflection about itu juga membawa itu tadi positif. Apa yang positif hari ini, apa yang saya alami yang positif bagi saya. Nah ini kalau kita seperti self journaling gitu, kita tulis gitu seperti itu. Jadi dilakukan secara periodis. Misalnya tiap often, Pak? Seberapa sering itu dilakukan? Saya selalu mengusulkannya itu weekly. Jadi misalnya tiap akhir pekan kita melakukan self journaling. Nah itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur, tapi misalnya pada minggu itu apa keberhasilan saya misalnya. Yang kedua apa kegagalan saya. Kemudian yang menarik itu misalnya ada pertanyaan seperti ini. Dalam seminggu itu interaksi dengan siapa yang saya sukai. Dan interaksi dengan siapa saja yang saya kurang sukai. Nah, ini semua membentuk suatu pola yang pada akhirnya bicara mengenai self discovery sebetulnya. Jadi kita akan tahu lebih banyak mengenai diri kita sendiri. And that is the start of kemudian permulaan dari suatu tadi positif mindset, positif emosi gitu. Karena kita tahu mengenai diri kita sendiri. Betul. Karena mungkin banyak kesempatan justru manusia tuh cenderung fokus sama yang nggak enaknya gitu loh Pak, kegagalannya. Iya. Sebetulnya juga ada teknik bagaimana kita membangun emosi positif tadi atau energi positif ya. Seperti apa tuh Pak? Jadi misalnya salah satunya adalah tulis 3 hal yang baik yang kamu hari ini mengalami atau experiencing gitu ya. Gitu, jadi 3 hal. Kemudian juga misalnya senyum tulus dan bahasa tubuh yang positif. Itu hal apa yang kita. Gimana tuh Pak bahasa tubuh yang positif? Jadi bahasa tubuh yang positif misalnya begini, contoh mudahnya. Kalau kita berbicara begini, bahasa tubuh yang positif adalah saya istilahnya leaning gitu atau saya ingin memperhatikan dan ingin mendengarkan apa yang Reni katakan itu dengan
dia seperti itu. Nah itu instead of berarti, saya gini gitu ya sama iya, Bapak instead ya. of gini gitu, iya. Saya udah nggak pingin banget ngobrol gitu ya. Nah itu. Iya. Itu ya. Yang ketiga adalah ucapan positif dan apresiasi. Ini penting sekali untuk semua leaders ya. Dulu ada konsep namanya 7 Habits of Highly Effective People. Yeah. Pernah dengar nggak itu? Pernah banget. Ya, Ikut. mungkin pada waktu itu masih kecil ya. Tapi itu ada Baru-baru. habit nomor 5 itu bagus sekali, Reni. Oke. Saya jadi ingat. Nah, habit nomor 5 itu bilang mengenai seek first to understand. Oke. Iya. Jadi iya. sebagai leader, Coba memahami iya, dulu kita harus gitu. memahami dulu apa yang dia katakan, kita dengarkan dulu. Nah, tentunya habis itu kita bisa saja juga menyampaikan pendapat kita. Gitu. Iya, iya. So, ucapan positif dan apresiasi itu penting bagi. Dan ini saya pernah baca juga Pak, itu hal yang mudah, gratis, tapi itu susah banget dijalankan. Iya, betul Terutama sekali. Indonesian culture ya Pak ya, kayak somehow tuh yang pernah saya pelajari itu leadersnya tuh sulit sekali untuk memberikan apresiasi gitu. Beda Sangat kalau di luar tuh disayangkan. emang kita memang mungkin dari kecil dilatih dan dibiasakan untuk melakukan apresiasi itu gitu. Iya. Karena sebenarnya sama dengan behavior atau habit yang lain, it need practice gitu kan Iya, Pak, perlu betul. latihan untuk Iya. membangun gitu. Iya. Saya pernah ngalamin Iya. gitu, kayak dia memberikan apresiasi tapi habis itu cepet banget dan dia beralih ke topik lain tentang pekerjaan gitu. So I know itu basa-basi banget Basa-basi gitu. banget ya. Itu kayak how genuine it is gitu ya Iya. Pak ya, seberapa sincere kita memberikan. Jadi kayak intensi itu kerasa kan Pak sama tim. Iya. Benar nggak Pak? Iya. Saya itu betul sekali. Saya jadi ingat saya membantu satu perusahaan yang tiap Senin pagi itu saya usulkan untuk membuat suatu meeting namanya weekly huddle meeting. Nah, itu dimulai dengan saya suggest atau saya usulkan dimulai dengan setiap peserta itu ditanya dulu apa yang dilakukan pada waktu weekend atau akhir pekan gitu. Itu membawa positif aura karena semuanya diberi kesempatan hanya 5 menit atau 3 menit untuk bercerita mengenai apa yang dia alami atau apa yang dia kerjakan pada waktu akhir pekan. Saya jadi ingat itu suatu menciptakan energi positif di awal minggu kan, berarti di Senin pagi itu. Dan itu bagus sekali impactnya. Jadilah sumber energi positif. Oke. To be exactnya bagaimana? Ya, oke. Jadi gini, kalau kita leaders apalagi kita punya anak buah. Tapi kalau even kita bukan, kita sebagai karyawan biasa, jadilah selalu sumber energi positif di tempat kerja. Itu dengan beberapa hal. Nomor 1, sikap Anda bisa mempengaruhi suasana kerja soalnya. Kalau ingat gitu, maka kita setiap pagi mulai Senin pagi tadi itu misalnya, Anda bisa mempengaruhi suasana kerja loh. So you matter segitu loh kepada ini. Yang kedua adalah, positive psychology itu bisa diterapkan siapapun dan bukan hanya psikolog. Okay. Nah, ini penting sekali bahwa every one of you atau setiap karyawan atau individu itu mempunyai peluang untuk menerapkan positive psychology. Okay. Apalagi di tempat kerja. Ketiga, energi positif itu ya Ren, itu kontribusi nyata sebenarnya untuk pelayanan yang baik. Nah, ini service. Nah, kalau kita bankers atau di bank, kita bekerja di bank atau di perusahaan apapun, kita pasti punya customers kan. Nah, itu energi positif itu benar-benar mempengaruhi our service to customers itu. Okay. Keempat, pilih untuk jadi penyemangat dan bukan menjadi pengeluh. Oke, penting banget itu. Penting sekali nih. Banyak di tempat kerja itu yang seringkali orang datang tadi pagi mengeluh. Yang mungkin aja mengeluh tentang macet atau banjir. Nah, tapi bukan pada tempatnya. Kalau di tempat kerja pagi-pagi justru harus menjadi penyemangat, bukan pengeluh itu. Dan yang kelima adalah satu orang itu bisa mengubah suasana satu tim loh, Reni. Iya, sekali. Iya. Apalagi leader ya Pak. Apalagi leader gitu. Baik yang formal maupun informal. Iya, kalau leader. kita peers antar teman kerja aja, satu positif itu bisa mengubah suasana keseluruhan gitu. Itu mungkin jadilah sumber energi positif, Reni, saya kira. Oke, jadilah sumber energi positif. Iya, betul. Terima kasih banyak Pak F. Sayang waktu juga yang harus menyudahi diskusi yang selalu menarik ini. Terima kasih banyak Pak F
teruslah Terima kasih. berbagi, memberikan dampak positif kepada siapa saja. Semakin banyak orang yang bisa merasakan. Ya, rekan-naker, kita sudah selesai berdiskusi banyak tentang positif psikologi. Tadi Pak F sudah banyak banget memberikan insight ke kita semua. Jadi positif psikologi buat kita semua penting untuk selalu memberikan energi positif. Jadilah sumber energi positif, dan sudah pasti ini berdampak langsung terhadap produktivitas kita di pekerjaan. Produktivitas meningkat, kinerja tentu saja akan meningkat, akhirnya bahagia juga kita semua gitu. Terima kasih banyak rekan-naker yang sudah mendengarkan sesi ini. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Mas E.